jangan terlalu memandang game sebelah mata ya, karena menurut saya di zaman sekarang tuh banyak banget hal yang bisa membuahkan uang gitu loh. Yang ya bisa dari game, bisa dari jual produk online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fahmily, kembali lagi bersama saya Anilahi Januar Adi Pranata dalam Fahmily Podcast. Cerita mereka, inspirasi kita. Pada kesempatan kali ini, tentu kita tidak sendiri. Kita ditemani oleh seorang mahasiswa jurusan Sejarah dan Peradaban Islam. Nah, siapakah beliau? Saya kasih sebuah ciri-cirinya. Beliau tidak hanya aktif dalam kegiatan akademik, namun uniknya beliau merupakan aktif dalam organisasi dan juga beliau juga seorang atlet dari sebuah e-sport Mobile Legends. Oke, tidak berlama-lama kita kenalan dengan narasumber kita pada sore hari ini. Selamat sore Kak Ilham. Iya, sore Kak Januar. Siap. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, panggilannya namanya tadi? Ilham. Ilham, Kak Ilham. Baik. Nah, sekarang ini kesibukan akhir-akhir ini apa sih Kak Ilham? Kalau buat sekarang sih kesibukan paling magang, bimbingan, sama kegiatan saya tuh tiap weekend selalu lomba sih. Oh, lomba. Iya. Oh, berarti setiap weekend tuh udah ada jadwal untuk lomba? Iya, udah ada. Wah, pasti. luar biasa. Oke, berarti udah semester akhir nih? Iya, udah semester 7. Udah semester 7 dari Sejarah dan Peradaban Islam ya? Iya. Ya. Nah, unik nih Kak Ilham. Kan kita kan dalam ranah anak-anak muda kan, pasti gak aneh mendengar ketika Mobile Legends gitu. Iya. Itu sudah jadi sebuah permainan untuk anak-anak tuh untuk melepaskan penat gitu. Nah, uniknya di sini Kak Ilham ini sepertinya gak cuman memandang Mobile Legends ini sebagai cuman untuk melepas penat gitu. Nah, yang saya ingin tahu apa sih arti Mobile Legends dari menurut pandangan Kak Ilham ini? Kalau menurut saya ya Mobile Legends ya awalnya saya emang cuma sekedar main doang sih. Itu saya main tuh dari SMP sampai SMA itu tuh emang cuma sekedar main have fun doang gitu aja. Tapi semenjak masuk kuliah itu tuh saya menemukan celah gitu. Karena secara nggak langsung saya berkenalan dengan teman-teman se-SPI juga dan kebetulan mereka tuh beberapa ada yang lumayan jago lah ibaratnya gitu. Nah, dari situ saya membuat tim awalnya. Nah, juara pertama kali saya di kampus itu waktu Mabafah. Oh, Mabafah. Mabafah waktu saya semester 1. Nah, itu tuh waktu itu saya sempat membuat tim dadakan, lalu latihan ya hanya beberapa kali, tapi alhamdulillahnya dari situ saya bisa mendapatkan juara 1. Wah, gitu sih. langsung ngebonding gitu. Iya. Tapi ya nggak sesingkat itu perjalanannya juga, karena di semester 1 itu ya itu cuma satu juara doang yang saya dapat. Oh, iya. Nah, waktu semester 2 saya mencoba buat masuk Forza. Oh, Forza. Forza yang bagian e-sport. Iya, iya. Nah, di situ kan ada seleksinya dan alhamdulillahnya lagi saya tuh kepilih tuh jadi tim inti UIN. Waktu itu di semester 2. Semester 2, 3 sama 4 itu tuh mungkin prestasi pada saat itu tuh emang cuma kehitung jari sih. Karena ya dalam sebuah tim satu tim ada 5 orang. Iya. Dan kita harus menyatukan 5 kepala di dalam satu tujuan. Nah, itu susah banget. Jujur itu susah banget dan ya pada akhirnya banyak slack, banyak ininya juga, cekcoknya juga yang pada akhirnya ya gitu karena ego setiap orang kan beda-beda. Ya. Dan kesibukan orang juga beda-beda dan kemauan orang juga beda-beda. Ada yang emang mandang game ini, wah ini bisa jadi ladang duit, ladang prestasi, tapi ada juga yang memandang meskipun dia jago, tapi dia nggak punya niat buat ke situ. Jadi dia cuma ya main aja gitu, buat melepas penat, buat mengisi waktu luang, paling itu aja sih.
Tapi dari semester 4 kebetulan menurut saya tuh hasil saya sekarang itu bukan sekedar konsisten, doa dan usaha sih, tapi ada juga yang namanya kesempatan. Nah, seperti apa contoh kesempatannya itu? Awal mula kesempatan itu waktu itu saya sempat lomba di kafe itu tuh di dekat daerah UPN Jakarta. Iya. Nah, waktu itu tuh saya diajak. Nah, waktu diajak tim saya itu masuk ke final. Nah, saat masuk final ini tim saya itu kalah. Tim saya kalah dan mendapatkan juara 2. Nah, pada saat itu seling seminggu apa 2 minggu gitu, saya itu diajak sama tim lawan saya. Oh, malah dari Ya, tim lawan yang ngajak? Ya, saya diajak sama tim lawan saya buat ikut turnamen. Ya udah, karena saya emang pada saat itu belum punya tim, jadi saya ikut-ikut aja. Nah, dari situ juga pas diajak juara 2 lagi. Nah, pada akhirnya tim mereka yang ngajak saya itu tuh cekcok lah satu sama lain. Nah, kan di Mobile Legends itu ada 5 role ya. Ada bot lane, XP, mid lane, roam sama jungle. Nah, yang si roamnya ini itu tuh cekcok 1 versus 4 yang pada akhirnya satu orang ini keluar dan digantikan sama saya. Nah, dari situ tuh awal mula saya bisa menjuarai lah banyak lomba gitu di tiap minggunya. Bahkan di tiap minggunya itu bisa sampai 3 lomba di tempat yang berbeda-beda. Gitu sih. Oh, berarti perjalanan dari awal itu untuk tim itu sendiri berubah-ubah? Iya, berubah-ubah. Nggak ada yang pakem? Nggak ada dari yang pakem. Awal. Tapi alhamdulillahnya yang dari semester 4 ini sampai sekarang itu pakem. Oh, berarti mulai dari semester 4 sampai sekarang tuh nggak ada perubahan dari tim. Emang pakemnya ketika mau lomba, ya tim itu yang dilombakan? Iya. Oke. Nah, tapi menariknya kan kalau berbicara game online itu kan pasti latihannya berbeda dengan biasanya kalau olahraga biasa ya. Nah, kalau biasanya kalau tim Kak Ilham itu biasanya kalau latihan-latihan itu gimana sih? Apakah harus ngumpul kah atau cuman lewat di rumah-rumah masing-masing atau gimana sih biasanya untuk ngebangun bonding? Oh, kalau itu sih buat ngebangun bonding ya satu sama lainnya, kan setiap tim tuh punya cara yang berbeda ya. Yeah. Nah, kalau di tim saya itu tuh ya emang mereka egonya masih pada gede. Jujur, meskipun emang umurnya udah gede. 21, 22, tapi egonya masih pada gede. Yang pada akhirnya itu kita tuh nggak tahu ya apa itu emang rezeki, apa emang kita tuh udah terlalu klop lah gitu. Kita tuh jarang latihan, bahkan latihan itu paling kayak cuma sekali, 2 kali, 3 kali doang sih, itu doang. Tapi alhamdulillahnya di setiap minggu tuh kita selalu juara. Tapi setiap kita ketemu atau ngumpul, kita tuh selalu ngebahas kayak, kan kalau misalkan ML itu patokan kiblatnya itu buat ilmu tuh kita nonton MPL atau MDL. Nah, mungkin dari situ karena di MPL itu kita bisa banyak dapat ilmu sih. Sebentar, MPL sama MDL itu bedanya apa? Nah. Kalau di Mobile Legends sendiri itu terdiri dari 3 tier. Tier A, B, sama C. Nah, tier C ini paling tier yang turnamennya itu cuma yang diadain di warkop, di kafe, di kampus yang emang itu tuh umum. Nah, kalau tier B itu tuh jatuhnya udah ke Liga Nasional, terus kayak antar kampus, terus kayak yang pokoknya yang diadain sama yang punya ML yang di Indo lah intinya itu. Nah, kalau yang tier A itu tuh MPL. Nah, MPL itu emang udah di tim-tim gede dan masuk ke MPL juga butuh uang yang gede banget gitu. Iya. Berarti itu patokan untuk setidaknya bagaimana sih tim yang bagus itu? Iya. Oke. Nah, setelah beberapa perlombaan yang dari semester 4 sampai sekarang semester 7 kan ya? Iya. Lumayan 1,5 tahun ya berkecimpung dengan tim yang pakem. Ada gak sih maksudnya hal-hal yang ditemuin selama perjalanannya? Maksudnya kan kalau di tim kalian sendiri kan pasti
dari tim-tim sebelumnya kan pasti ada cekcok kan. Nah, selama 1,5 tahun ini adem ayem kah atau gimana gitu? Kalau buat selama ini ya tentu nggak adem ayem sih, jujur. Nah, yang saya respect sama 4 orang ini, tim saya tuh, mereka tuh kalau misalkan kalah gitu, kita juga sempat lah mengalami kekalahan Pasti gitu kan, kan, ya. pasti. Nah, setiap kita kalah, kita tuh saling ngeblame, saling nyalahin satu sama lain. Tapi saling nyalahin itu bukan berarti kita merusak tim itu gitu. Jadi kita emang ya pasti ada yang terima ada yang enggak kan. Tapi ya mau nggak mau ya kita harus terima karena itu tuh masukan. Meskipun emang cara penyampaiannya yang agak lumayan kasar lah ibaratnya gitu. Berarti malah kayak ngejar itu saling menyalahkan itu biasanya bukan malah menjadi ajang untuk pemburuan sebuah tim ya, Iya. tapi di tim mayoritas dalam Mobile Legends ketika kekalahan dan menerima saling menyalahkan itu dianggap sebagai sebuah kritik yang membangun mungkin ya. Iya, seperti itu kurang lebih. Oke. Nah, menarik. Seperti yang dijelaskan tadi kan ada 5 tuh kalau di Mobile Legends ya. Nah, kalau Mas sendiri itu biasanya posisinya di daerah mana? Nah, mungkin buat teman-teman ya yang emang pengen fokus di Mobile Legends itu tuh kita nggak boleh ngambil 2 sampai 3 role. Jadi kita tuh hanya fokus satu aja. Satu aja. Karena kalau misalkan kita fokus ke 5-5-nya atau kita ngambil 2 role atau 3, itu tuh nggak bakal bisa bikin kita berkembang. Itu sih. Jadi orang-orang yang jago itu orang-orang yang emang cuma fokus ke satu role. Jadi dia jago main marksman. Jadi dia cuma main marksman. Ada orang yang jago main Vector, jadi dia cuma main Vector. Ada yang jago main roam, ya udah dia cuma main roam, fokusin gitu. Kan hero-hero di Mobile Legends juga banyak ya. Jadi ya, mau nggak mau kita juga harus ngelatih setiap hero yang ada di Mobile Legends sesuai role kita. Gitu sih. Kalau Mas sendiri biasanya? Kalau saya sih mainnya di roam. Oh, roam. Main tank. Main tank. Biasanya roam tugasnya tuh biasanya apa? Ya roam tuh tugasnya paling ya kayak ngevisionin jungle musuh atau buka-buka map atau kayak nge-shout call kayak ayo yuk kita kesini. Biasanya ya kalau buat sekarang ya di meta yang sekarang tuh game itu dipegang sama 2 role yaitu roam sama XP. Jadi kalau misalkan roam sama XP-nya itu nggak bagus mainnya pasti kalah. Itu sih. Oke. Nah, berarti dalam itu memutuskan jadi roam itu berarti ketika udah masuk terjun di turnamen, maksudnya ketika semester 4, maksudnya ketika udah punya grup resmi, ketika Mobile Legends dipandang udah bukan hal yang main-main gitu. Enggak, kalau emang dari awal emang saya kayaknya lebih nyaman di roam gitu. Oke. Kalau saya emang dari awal tuh mainnya di roam. Karena menurut saya main roam tuh nggak terlalu banyak mikir dan nggak terlalu high mekanik gitu loh. Kan kalau misalkan main jungle tuh apalagi main assassin kayak tangannya harus cepet, makro mikronya harus jago, kayak gitu sih. Oke. Nah, dari beberapa prestasi yang didapat itu apa sih prestasi yang paling besar? Turnamen apa yang paling besar dan teringat gitu dari Mas sendiri? Kalau turnamen paling gede, paling yang tingkat nasional ya. Waktu itu kayak semester kemarin tuh sempet juara 1 sama 2 lomba yang diadain sama UGM. Berarti ke UGM? Enggak, itu jadi kalau Mobile Legends tuh ada yang mereka tuh ngadainnya online, ada yang ngadainnya offline. Nah, yang di UGM ini mereka tuh ngadainnya online waktu itu. Tapi kalau misalkan lomba Mobile Legends nih, yang ngadain itu univ gede seperti UI, UGM, itu tuh mereka sangat ketat gitu peraturannya. Jadi pada saat itu tuh kita meskipun online, jadi setiap pemain kita tuh harus join Discord. Jadi supaya nggak ada yang namanya joki pemain kayak gitu. Itu sih. Terus juga kalau buat prestasi waktu itu UGM juara 1 sama 2 tuh tingkat nasional. Terus juga sempat lomba di Trisakti itu hadiahnya kurang lebih 80 juta. Tapi itu bentuknya beasiswa. Nah, beasiswa itu sempat kami jual ke orang waktu itu. Nah, itu sih. Terus juga
Banyak sih sebenarnya. Berarti sebenarnya Mobile Legend itu kalau emang diseriusin itu sebenarnya bisa menjadi ladang gitu ya. Nah, itu benar banget sih, jujur. Karena mungkin kan kalau misalkan orang tua zaman sekarang kayak terlalu memandang game online tuh kayak sebelah mata banget ya. Iya, betul. Ya kan. Nah, kita yang terjun langsung dan kita yang merasakan pasti ngerasain kayak di Mobile Legend tuh dapat duit bisa banyak banget dari turnamen, terus dari joki-joki. Nah, joki-joki akun itu yang dibikin sama store-store yang ada di luar, yang di Instagram, itu tuh gajinya nggak main-main. Jadi itu ada dua jenis. Ada yang jadi tuh kalau store punya pegawai itu tuh namanya worker tetap yang ada di sana. Nah, ada juga yang itu tuh workernya tuh dia nggak netap tapi dia tuh kayak dropan gitu, kayak dikasih sama store yang itu. Gitu. Nah, itu tuh gajinya bisa sampai 2 digit. Tiap bulan tuh. Iya, tapi ya pada akhirnya selalu ada harga kan yang harus dibayar. Apalagi kalau misalkan main game kayak gitu kan kita joki ya dituntut harus menang terus kan. Kita kagak boleh kalah, terus juga kita mengorbankan waktu, kesehatan, mata, kurang tidur, makan gak teratur, ya itu sih. Nah, kalau dari Mas sendiri itu selama terjun di dunia ini e-sport, apa sih tantangan terbesarnya? Kalau tantangan terbesar ya, karena kalau saya sih nggak terlalu muluk-muluk yang pengen masuk ke tim-tim gede ya. Jadi karena udah menemukan kenyamanan di sini, kayak setiap turnamen di daerah Jabodetabek selalu menang, terus juga kayak dapat duit dari hasil joki, ya udah sih udah ngerasa bersyukur ya. Tapi kalau misalkan ngomongin tantangan, paling dari tim sendiri sih sama umur. Umur kan karena udah tua, terus juga kita nggak tahu game ini bakal mati kapan kan. Jadi yang pada akhirnya ya saya juga bakal memutuskan buat fokus ke real life aja sih. Karena semester ini semester saya terakhir buat main Mobile Legend di kompetitif lah ibaratnya gitu. Karena semester 8 juga harus ngejar skripsi juga kan. Betul. Kalau tantangan dari keluarga orang rumah itu terbuka kan untuk terjun di dunia pergaman? Kalau buat keluarga awalnya sih enggak. Awalnya enggak. Karena setiap turnamen kan kita nggak tahu ya itu selesai jam berapa. Bahkan banyak yang turnamen tuh dari biasanya mulainya ada yang dari abis maghrib itu tuh sampai jam 3 subuh. Jam 3 baru balik. Kadang di momen-momen itu sih yang kayak setiap pulang selalu ditanya apa sih yang dicari? Emang duitnya kurang gitu yang dikasih. Tapi kan kita sebagai anak juga pengen ngerasain duit yang kita dapetin sendiri kan gitu kan. Toh juga pada akhirnya setiap turnamen terus dikasih setengahnya gitu. Ya orang tua juga bakal seneng sih meskipun emang gak seberapa gitu. Berarti mulai mereda itu orang tua mulai terbuka ketika udah ya banyak hasil yang didapat dulu. Iya gitu. Oke Mas, mungkin ini sedikit kasih tips gitu kepada mungkin dari teman-teman yang nonton, entah itu yang juga biasanya kan teman-teman sekarang pasti main Mobile Legend lah. Apa sih trik atau taktik ketika main mungkin bagi pemula atau mungkin bagi yang udah mau agak serius tuh, apa sih strategi yang mungkin bisa dipakai atau gimana sih taktiknya gitu? Kalau mungkin ya tips dan trik tuh mungkin dari awal kita harus benahin diri dulu gitu. Jadi kayak kita harus niatin ini tuh serius apa enggak kita di bidang ini. Karena enggak semua orang yang serius dan seniat itu bakal berhasil gitu loh. Semua itu ini loh kayak kalau misalkan kalian bakal berhasil itu tuh selalu ada jalannya. Tapi kalau misalkan nggak ada jalannya tuh menurut saya nggak bakal berhasil sih. Terus juga mungkin buat awal-awal kayak itu sih niat, terus juga rutin latihan, terus juga ikut-ikut kelas, banyakin relasi. Terus juga, nah kalau misalkan di ML kan tuh ada high rank gitu ya, rank tertinggi. Nah itu menurut saya emang harus digedein kayak minimal tuh 300 atau 400 bintang supaya bisa dipandang sama orang. Karena kalau misalkan masih di bawah segitu, itu tuh kurang dipandang sama orang. Terus juga dari situ coba-coba ikut buat turnamen offline gitu, banyakin relasi, banyakin teman. Terus, nah biasanya kalau misalkan udah banyak teman, banyak relasi gitu, gampang sih buat kemana-mananya gitu.
Sama kalau misalkan udah ngerasa diri udah lumayan jago dan hebat tuh, coba trial di tim-tim gede gitu. Mencoba masuk. Karena itu kan bukan hal yang mudah kan buat masuk ke tim gede. Yeah. Itu sih, paling itu aja. Nah, balik lagi nih Mas. Pasti kan dalam suasana mahasiswa kan, pasti gak dapat dipungkiri kita punya tugas-tugas. Dan juga kesenangan kita kan pasti main-main. Dan gimana sih cara kita mensiasati itu? Maksudnya kita tuh kalau kita, maksudnya kita pengen serius tuh. Kita pengen serius di e-sport main. Tapi kita mau kampus kita, kuliah kita gak ketinggalan. Gitu. Kan pasti kalau game kan pasti banyak menyita waktu. Nah kalau pengalaman Mas sendiri gimana sih? Kalau pengalaman saya sendiri, karena kalau misalkan saya sendiri tuh saya nggak terlalu ini sih, bukan menyepelekan akademik ya, tapi berusaha buat secukupnya di akademik. Jadi itu ya yang kita tahu lah kan, setiap semester di tiap matkul tuh kita dikasih kesempatan buat bolos tuh 3 sampai 4 kali. Nah kita tuh harus inilah buat make kesempatan itu sebaik-baiknya gitu loh. Nah terus juga saya kurang setuju sama statement yang kayak gara-gara game kuliah bisa ngulang gitu, bisa ngulang matkul. Karena menurut saya orang-orang yang ngulang matkul itu orang-orang bukan orang bodoh sebenarnya, tapi orang yang malas. Karena menurut saya dari semester 1 sampai 7 nggak ada dosen yang emang sekiller itulah ibaratnya. Kan dosen paling cuma menuntut tugas, datang UTS UAS, terus juga sama rajin. Udah itu aja. Nggak ada yang gimana-gimana gitu. Tapi mungkin yang saya agak miris buat sekarang ya, kita nggak bisa memungkiri bahwa kita kuliah di UIN dan banyak organisasi ekstra gitu. Mungkin kita agak keluar jalur lah. Banyak ormek yang ada di UIN. Nah, kadang maba yang masuk ke universitas itu kan ibarat kayak kertas putih kosong gitu kan. Itu sesuai kita sebagai cutting mau menggambarnya seperti apa, mau menuntutnya seperti apa. Nah, di sisi lain, kadang ada beberapa cutting yang terlalu, menurut saya inilah, kayak terlalu mengarahkan buat kepentingan ormek mereka masing-masing. Jadi semisal kayak saya punya hobi di ML. Nah, saya diarahin sama anak-anak hijau semisal seperti itu. Terus orang-orang jago itu ada di anak-anak biru. Nah, terus sama cutting saya yang anak-anak hijau, semisal kayak jangan main sama anak-anak itu kagak jelas bla 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 bla, udah main sama kita aja. Nah, itu tuh kayak membatasi dan menghalangi prestasi kita. Karena ya pada akhirnya juga kita tuh adalah pemimpin atas diri kita sendiri gitu, dan kita yang hanya kita yang bisa menentukan kita mau kemana dan mau apa. Apalagi apa sih yang sorry ya, kan saya tuh netral gitu, meskipun emang teman-teman saya tuh banyak yang hijau gitu, tapi ya saya juga nggak terpengaruh, dan saya juga ini sih memandang organisasi ekstra tuh kalau menurut saya belum ada manfaatnya buat saya, karena yang diiming-imingin sama mereka adalah relasi dan pengalaman organisasi lah. Nah, kalau misalkan ngomongin relasi, tanpa mereka pun saya bisa membangun relasi yang menurut saya menguntungkan buat saya gitu. Oh, berarti intinya sebenarnya games itu sebenarnya bisa disiasatin. Iya. Dalam hal bagaimana balance antara kuliah dan game. Maksudnya ternyata yang membuat kuliah itu terbengkalai dengan iming-iming terlalu banyak main game itu sebenarnya agak miskonsepsi ternyata. Iya. Mungkin ada rasa-rasa yang itu mungkin kalau sebenarnya dibatasi itu bisa balance gitu. Bisa balance. Yang penting ya memanage waktu dengan baik aja sih. Sebelum kita main game ya usahain tugas buat besok udah selesai. Atau enggak tugas yang baru dikasih langsung diselesain. Itu aja sih. Karena ya balik lagi sih. Balik lagi ke diri sendiri. Iya, ke setiap mahasiswa kan ya begitulah. Apalagi kalau misalkan yang ya udah yang nongkrong sana sini lupa waktu segala macam, ya pada akhirnya ya gitulah hasilnya. Kita juga tahu sendiri. Nah,
Oke Mas Ilham, setelah kita berbincang-bincang lama ya entah di lingkup per Mobile Legend, entah bagaimana bahwa ternyata game itu gak cuman bisa kita manfaatin cuman untuk membuat kita tenang dari anggap kita mumet dengan kehidupan dunia, kita main game untuk bisa relax, tapi ternyata games itu bisa kita jadikan sebuah ajang untuk cari duit, sebuah ajang untuk kita bagaimana kita berprestasi. Karena nggak semua prestasi itu muncul dari hal-hal yang akademik, yang kelihatan ilmiah, tapi justru prestasi itu muncul dari hal-hal yang gak kita duga. Sesuatu yang mungkin diremehkan kayak game, sesuatu yang dianggap sesuatu yang nggak berguna, tapi malah nyatanya dalam kehidupan sekarang yang serba digital, malah justru game ternyata memiliki peluang yang sangat besar. Nah, mungkin sebagai di ujung percakapan kita mungkin ada pesan dan kesan yang mau disampaikan kepada teman-teman FH yang mungkin nanti menonton dari streaming YouTube ini. Mungkin buat kesan dan pesan, karena kita mahasiswa ya, intinya jangan terlalu mau diatur sama cutting, apalagi buat maba-maba, karena kita adalah pemimpin atas diri kita sendiri. Kita sendiri yang mau yang hanya tahu maunya apa, dan kita sendiri yang tahu arahnya harus kemana. Itu sih. Oke, nah kemudian mungkin closing statement terkait pandangan tentang game online ini. Closing statement, oke. Mungkin jangan terlalu memandang game sebelah mata ya, karena menurut saya di zaman sekarang tuh banyak banget hal yang bisa membuahkan uang gitu loh. Yang ya bisa dari game, bisa dari jual produk online, dari macam-macam, bahkan bikin PPT pun bisa dijual gitu sekarang gitu kan. Jangan terlalu memandang segala hal sih, apalagi hal-hal yang emang jarang kita temukan sebelah mata, karena bisa jadi hal itu yang membuat kita minder gitu kalau misalkan tahu sebenarnya seperti apa. Oke, luar biasa teman-teman. Jadi intinya dalam dunia digital ini, dari tadi Mas Ilham berpesan bahwa kita jangan terlalu menganggap remeh hal-hal yang mungkin sekarang kita anggap gak berguna. Mungkin suatu hari nanti itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Kayak game contohnya salah satunya, dan ternyata narasumber kita kali ini sangat berprestasi dalam hal game, dalam hal e-sport. Untuk itu teman-teman yang sedang menonton hal ini, intinya jangan lupa belajar dan juga jangan lupa untuk tetap berkarya, entah itu dalam hal apapun, baik itu hal-hal yang mungkin yang membuat teman-teman senang atau apapun itu. Dan untuk itu akhirnya kita berada di penghujung dari percakapan kita dengan narasumber kita, dan akhirnya saya Anilahi Januar Adi Pranata pamit undur diri, dan jangan lupa like, komen, subscribe dan YouTube kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.